Hallo, herzlich willkommen in meinem neuen Video. Heute wollen wir über das Alphabet auf Deutsch sprechen. Hari ini kita akan membicarakan tentang alfabet dalam bahasa Jerman. Alfabet dalam bahasa Jerman memiliki banyak sekali kesamaan dengan alfabet dalam bahasa Indonesia. Dan cara pengucapannya pun hampir sama, hanya ada beberapa huruf yang berbeda. Dan alfabet ini merupakan dasar untuk belajar bahasa Jerman. Menurutku alfabet ini penting sekali, terutama untuk latihan pronunciation atau latihan berbicara gitu ya. Dan ini sangat berguna sekali untuk kalian yang akan melaksanakan au pair di Jerman. Karena dengan kalian mengetahui alfabet ini, kalian bisa mengajar anak guest family kalian atau anak dari anak asuh kalian untuk belajar alfabet. Karena waktu itu pas aku au pair itu aku gak tahu semua pengucapan alfabet dalam bahasa Jerman. Jadi aku tuh ngerasa gimana ya, padahal alfabet itu adalah dasarnya untuk belajar bahasa Jerman, tapi kok bisa gitu aku nggak tahu. Nah dari situ aku terinspirasi untuk berbagi ke kalian cara pengucapan alfabet dalam bahasa Jerman. Tertarik untuk mengetahuinya? Tonton video ini sampai akhir. Sebelum aku ngejelasin alfabet yang berbeda, aku akan nyebutin dulu satu persatu alfabetnya, dan setelah itu aku akan ngejelasin huruf-huruf yang berbeda saja. Karena yang aku bilang tadi, huruf dalam bahasa Jerman itu banyak sekali kesamaannya dengan huruf bahasa Indonesia. Dan selain yang aku sebutkan itu, pengucapannya sama. Yang akan aku jelasin hanya 9 huruf yang berbeda. Oke, kita mulai saja. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, itu tadi adalah alfabet dalam bahasa Jerman. Gimana? Apakah kalian mendengarkan perbedaannya? Oke, kita langsung aja ke penjelasan. Nah, yang pertama itu adalah huruf C. Cara pengucapannya itu nggak banyak perbedaannya, hampir sama, yaitu C. Ya, C dibacanya C. Penggabungan antara huruf T dan S, jadi dibacanya C. Cara bacanya adalah lidah ditempel ke gigi, digigit sedikit, jadi C. Contohnya adalah cello, atau artinya adalah alat musik cello. Kita lanjut yang kedua, yaitu ada huruf J. Dibacanya J. J dibacanya J. Atau dibacanya seperti Y dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah ya. Penulisannya adalah J dan A, tapi dibacanya ya. Atau contoh lainnya adalah Januar. Ditulisnya Januar, dibacanya Januar. Huruf selanjutnya itu ada Q. Q hampir sama dengan Ki dalam bahasa Indonesia, bedanya dalam bahasa Jerman memakai U dan dalam bahasa Indonesia memakai I. Jadi Q. Contohnya adalah quarantena, dan cara bacanya juga sama dengan Ki dalam bahasa Indonesia. Quarantena artinya adalah karantina. Huruf selanjutnya itu ada huruf R. Dalam bahasa Jerman dibacanya R. Dan huruf R ini berasal dari tenggorokan. R. Ya, dari tenggorokan. Dan ada
huruf K dan H-nya. Jadi atau kho ya, kh. Contohnya adalah rot, artinya adalah merah. Jadi bacanya bukan rot tapi rot. Selanjutnya ada huruf V. Dalam bahasa Jerman dibacanya V. Dibacanya seperti F, tapi ada U-nya di belakangnya jadi V. Gigi atas ditempelin ke bibir bawah jadi V. Contohnya adalah Vater, artinya adalah ayah, Vater. Huruf selanjutnya ada huruf W. Ada huruf W dibacanya V. Dan ini juga ada F-nya sedikit, jadi V. Bukan asli W, tapi V. Gigi atas ditempelin ke bibir bawah sekali lagi ya. Jadi V. Contohnya adalah Wasser. Wasser. Itu artinya adalah air. Huruf selanjutnya ada X, dibacanya X. Bahasa Indonesianya dibacanya pakai E, dalam bahasa Jerman pakai I. Jadi X, bukan X. Contohnya ada xylophone. Xylophone ini artinya adalah gambang. Itu alat musik yang suka dimainin anak kecil. Xylophone. Nah, cara pembacaan X-nya sama aja kayak X dalam bahasa Indonesia, xylophone. Huruf selanjutnya ada Y, dibacanya epsilon. Tulisannya kayak gini, tapi dibacanya epsilon. Contohnya seperti yoga. Y di awal kata dibacanya Y biasa. Y yang berada di tengah kata yang menjadi vokal seperti xylophone dibacanya ada penggabungan huruf E dan O jadi xylophone. Tapi Y di awal kata jadi Y biasa jadi yoga. Yang terakhir ada huruf Z, dibacanya Z. Bukan pakai Z, tapi pakai T. Jadi Z. Contohnya ada zebra. Dibacanya bukan zebra, tapi zebra. Zebra. Ingat R yang tadi berasal dari mana? Dari sini jadi zebra, bukan zebra. Oke. Itu tadi adalah penjelasan huruf-huruf yang berbeda dengan bahasa Indonesia. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, und Z.